menginjili, Shalom Injili. Masih bersama saya Pengalaman Gula sebagai host dan rekan saya Harintonius, dan masih bersama narasumber kita Bapak Dr. Junior Nathan Silalahi selaku Ketua ST Hagiasmus Mission Jakarta. Saat ini kita masih bersama mahasiswa-mahasiswi ST Hagiasmus Mission Jakarta semester 4. Selamat datang dan selamat bergabung. Orang yang tidak dipilih Allah tentunya akan dibinasakan. Nah, berbicara tentang kebinasaan, hal yang paling mengerikan. Nah, saat ini kita akan membahas topik yang tidak kalah menarik, yaitu tentang reprobat. Nah, untuk lebih menarik lagi, kita berikan kesempatan kepada narasumber kita untuk menjelaskan. Kepada Bapak dipersilakan. Ya, baik. Topik kita kali ini adalah reprobat atau reprobasi. Secara sederhana arti dari reprobation ya, itu artinya adalah penolakan. Artinya ditolak. Ya. Ditolak oleh siapa? Ditolak oleh Allah. Dalam kaitan dengan apa? Dalam kaitan dengan keselamatan. Jadi secara sederhana, reprobasi itu adalah ditolak oleh Allah, tidak diselamatkan. Artinya Allah menolak sebagian orang untuk tidak diselamatkan. Nah, di dalam doktrin ya Calvinisme ya, ini terkenal disebut tadi yaitu reprobasi. Ya. Dan kalau kita hubungkan dengan tulip ya, maka itu masuk di dalam penebusan terbatas, limited atonement. Dan kemudian kita hubungkan lagi dengan Konsili Dort ya, maka itu berkaitan dengan pasal 1 ayat yang 6 dan 7. Di sana dikatakan bahwa Allah ya menanamkan iman di dalam diri seseorang untuk diselamatkan dan tidak kepada sebagian orang sehingga tidak diselamatkan. Allah memilih orang yang diselamatkan itu adalah orang yang akan ditanamkan iman di dalam dirinya, dilahirbarukan di dalam dirinya, sehingga orang tersebut akan mendapatkan memperoleh keselamatan. Dan sebagian lagi karena tidak dipilih dan tidak diberikan iman, tidak dilahirbarukan, ya tentunya pasti tidak selamat. Ya. Tetapi dalam doktrin Calvinisme ini terbagi dua. Ada double predestinasi, ada single predestinasi. Double predestinasi percaya bahwa Allah aktif ya memilih orang untuk diselamatkan, memberikan iman di dalam dirinya, melahirbarukan seseorang sehingga diselamat. Yang kedua, Allah juga aktif ya, menolak seseorang ya, sehingga tidak memberikan iman dan tidak melahirkan barukan seseorang sehingga tidak selamat. Kalau single predestinasi ya, Allah hanya aktif di dalam memilih ya, sebagian orang yang diselamatkan. Orang yang dipilih inilah dilahirbarukan dan diberikan iman. Sementara yang lainnya, sebagian lainnya, mereka dihukum bukan karena Allah tidak memilih, tetapi karena manusia tersebut memang dalam nature kondisi mereka yang berdosa sehingga mereka dihukum. Nah, oleh sebab itu saudara, kita akan membahas lebih lanjut tentang ya reprobat. Ya, saya ingin kita baca dari Alkitab yaitu Efesus 1 ayat 4 dan 5, silakan. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ayat 13. Ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga karena telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga
ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, saudara-saudara, di dalam Efesus 1 ayat 4 dan 5 dan kemudian ayat 13 sudah sangat jelas di sana dikatakan, sebab di dalam Yesus Allah telah memiliki kita. Ya. Pada episode-episode YouTube kita sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa Allah memilih ya kita di dalam Yesus Kristus. Kata kita di sana adalah Rasul Paulus dan orang percaya di Efesus. Tapi itu juga menjadi perwakilan untuk semua orang yang percaya kepada Yesus dari zaman ke zaman. Artinya, setiap orang yang percaya Yesus, ya, itu berarti di dalam Yesus. Orang yang percaya Yesuslah atau orang yang di dalam Yesuslah yang dipredestinasikan oleh Allah untuk menerima keselamatan. Dan kemudian ayat 13 dijelaskan, yaitu apa? Ketika mendengar Injil, menerima atau percaya Injil keselamatan, maka akan dimateraikan. Jadi saudara, ayat 13 menjelaskan ya keberadaan kata kita di ayat 4 dan 5. Kata kita ayat 4 dan 5, yaitu Paulus dan orang percaya di Efesus, itu juga merupakan orang percaya di seluruh dunia, yang adalah dijelaskan ayat 13, mereka mendengar Injil, percaya Injil. Percaya Injil di sini berarti apa? Isi dari berita Injil adalah Yesus Kristus. Jadi percaya Yesus Kristus, percaya Injil, percaya Yesus Kristus. Maka inilah yang disebut orang yang dipredestinasikan. Nah, oleh sebab itu, kita tidak boleh penggal hanya berpandangan bahwa oh Allah memilih sebagian orang dan Allah menolak atau tidak memilih sebagian orang berdasarkan kedaulatan Allah saja sendiri. Oleh sebab itu tidak ada yang berhak untuk memprotes. Tidak demikian. Ya, kita sudah baca tadi jelas sekali bahwa Allah di dalam karya keselamatannya, maka Allah juga memiliki ya prosedur jalur keselamatan. Ya, karya keselamatan, jalur keselamatan, anugerah keselamatan itu selesai dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Tetapi anugerah di atas kayu salib itu disampaikan lewat apa? Pemberitaan Injil. Agar orang yang kalau mendengar percaya Injil atau percaya Yesus Kristus, maka dia diselamatkan. Jadi intinya adalah percaya Injil atau percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka dia akan mendapatkan penebusan. Tapi kita harus akui bahwa tidak semua orang mau percaya Yesus, bukan? Oleh sebab itu, ya, berbicara tentang respon akan Injil, maka itu kembali kepada masing-masing orang. Tidak ada yang bisa memaksakannya. Ya, tetapi tugas pemberitaan Injil adalah bagian tugas dari kita. Kita harus menyampaikan pemberitaan Injil. Ya, sekiranya orang di luar sana, ya, ada begitu banyak yang belum mendengar Injil, atau ketika kita memberitakan Injil, maka mereka percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka juga adalah orang yang dipredestinasikan untuk menerima keselamatan. Jadi jelas sekali, predestinasi itu adalah bagi mereka yang percaya Yesus, itu tidak bisa dipisahkan. Karena dalam kekekalan, ya semua terbuka terbentang di hadapan Allah, terbentang terbuka terang benderang. Sehingga ketika dalam kekekalan pun Allah mempredestinasikan, maka semuanya terbentang di hadapan Allah, tidak ada yang tersembunyi ya dari masa ke masa di dunia ini. Sehingga Allah yang adil itu yakin dan percaya bahwa pemilihan predestinasi itu adalah adil. Sehingga kita yakin dan percaya bahwa keselamatan itu juga ya prosesnya, jalan keselamatannya diberikan lewat pemberitaan Injil. Sehingga Allah juga yang berdaulat itu memiliki sistem jalur keselamatan lewat pemberitaan Injil. Nah, orang yang tidak percaya Yesus, orang yang menolak Injil adalah orang yang tidak diselamatkan. Oleh sebab itu, maka hanya ada dua hal penting. Ketika seseorang percaya Yesus, maka dia akan diselamatkan. Dialah orang diperdestinasikan Tuhan untuk diselamatkan.
Ketika seseorang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia juga tidak diselamatkan. Ya, tidak ada korban penebusan dosa bagi dirinya. Jadi dengan demikian Allah itu adalah Allah yang adil. Nah, saya ingin kita membaca juga di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya, ini ayat populer. Kemudian juga ayat Yohanes 3 ayat 18 nantinya. Silakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia merelakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ya, Yohanes 3 ayat 16 katakan, barang siapa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka anugerah keselamatan itu disalurkan kepada seseorang tersebut yang percaya Yesus, maka anugerah keselamatan dapat diterima. Kenapa? Karena ada iman, anak percaya, maka penebusan dosa terjadi atas diri seseorang. Ya, demikian juga sebaliknya Yohanes 3:18, bagi mereka yang menolak anak tunggal Allah, menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib, anugerah keselamatan itu tidak diterima. Nah, oleh sebab itu, ya, orang tersebut adalah orang yang tidak diselamatkan. Nah, sebenarnya saudara, Allah dengan kematahuannya tentu terbuka terbentang lebar bagi Allah. Ya. Ketika dalam predestinasi, tentu Allah tidak memilih orang yang tidak percaya Yesus, bukan? Iya. Allah tidak memilih orang yang tidak percaya Yesus. Kenapa? Karena orang yang tidak percaya Yesus tidak ada pengampunan dosa. Allah telah memberikan, mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya. Tetapi pada esensinya tidak semua orang percaya. Sehingga orang yang tidak percaya tersebut lah yang ditolak. Kenapa ditolak? Karena dia tidak mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi doktrin tentang reprobasi harus kita jelaskan dengan kaitan jelas dengan Injil. Ya. Apakah ada orang yang ditolak oleh Allah? Ya, ditolak oleh Allah kalau tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu jelas sekali. Tetapi orang yang percaya Yesus diselamatkan. Nah, oleh sebab itu dalam kekekalan ini semua Allah terbentang luas, sehingga Allah lah yang mengetahui. Allah lah yang mengetahui, ya, di dalam dunia ini dari masa ke masa orang yang percaya Yesus. Allah juga yang mengetahui dari masa ke masa siapa yang menolak Yesus. Orang yang percaya Yesus adalah orang yang dipredestinasikan untuk memperoleh keselamatan. Orang yang menolak Yesus Kristus adalah orang yang ditolak. Artinya tadi Yohanes 3:18 sebagai apa? Di bawah apa? Hukuman binasa. Ya. Kemudian tadi ayat selanjutnya tadi 2 Korintus, silakan. 2 Korintus 4 ayat 3-4. Ya. Tuhan berkata, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya ini tentang kemuliaan Kristus yang ada adalah gambaran Allah. Perhatikan ayat 4. Siapa itu yang tertutup? Ya, siapa? Ayat 4, yaitu orang yang tidak percaya. Jelas sekali saudara. Ya, kalau tidak percaya kepada Injil dan isi berita Injil adalah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan tertutup. Keselamatan itu tidak akan ada, tidak akan diperoleh. Itu jelas sekali. Ya. Oleh sebab itu, saya secara pribadi ya, menolak doktrin yang berkata bahwa Allah menanamkan iman dalam diri seseorang. Ya. Tanamkan iman dalam dirinya. Dan sebagian lagi nggak ditanam. Ya. Ini tidak tepat. Justru Injil itu diberitakan. Roh Kudus juga bekerja dalam pemberitaan Injil.
Tetapi ada manusia juga yang apa? Memiliki respon. Apakah dia merespon akan Injil atau menerima Yesus? Oleh sebab itu saya percaya bahwa meskipun pas saja dalam dosa, manusia masih memiliki respon di dalam hatinya. Ya, manusia dapat percaya Yesus dan manusia juga dapat merespon untuk menolak Yesus. Jadi anugerah Allah dapat diterima, tapi anugerah Allah juga dapat ditolak. Tapi harus ingat juga, orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ayat 13 tadi katakan apa? Maka dimateraikan oleh Roh Kudus. Jadi tidak ada istilah oh hari ini saya percaya Yesus, besok tidak, besok percaya lagi, besok tidak, itu nggak benar. Ya, oke? Ya. Oke ya. Baik, kita telah mendengarkan bersama seperti apa penjelasan narasumber kita tentang reprobat, dan untuk lebih menarik kita masuk dalam ruang diskusi. Kepada rekan yang mau bertanya, dipersilakan. Oke, terima kasih. Kita akan bertanya seputar materi yang telah dipaparkan oleh narasumber kita tentang reprobation. Pertanyaan saya begini, Pak. Apakah orang yang tidak dipilih Allah ini ditentukannya untuk masuk neraka atau dibinasakan? Jika iya, lalu kenapa Allah menciptakan mereka jika ujungnya mereka dibinasakan? Seakan-akan Allah itu pilih kasih dan kejam, atau seperti apa menurut Bapak? Oke, ya, terima kasih. Kenapa Allah tetap menciptakan orang yang dia ketahui nanti menolak Injil Yesus Kristus ya? Itu jelas sekali saudara. Allah tetap menciptakan semua manusia, baik dia nanti percaya Yesus maupun tidak percaya Yesus. Allah tetap menciptakan. Tetapi ingat, kasih Allah telah jelas, yaitu apa? Mengaruniakan putranya yang tunggal, anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, mati di atas kayu salib untuk menjadi tebusan bagi kita. Yang jadi masalah justru seseorang yang tidak mau percaya Yesus. Yang jadi masalahnya adalah Injil diberitakan, anugerah keselamatan diberitakan. Bapa di surga penuh kasih, ya, merelakan Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Ya. Diberitakan Injil diberitakan, tetapi seseorang tersebut masih tetap juga tidak mau percaya Yesus. Jadi masalahnya bukan di Allah, masalahnya adalah siapa? Seseorang tersebut. Karena dia tidak mau percaya Yesus. Jadi ingat, Allah tidak memilih orang untuk dibinasakan, tidak ya. Tidak begitu definisinya. Ya. Allah ya tidak memilih dia karena dia tidak mau percaya Yesus. Itu definisinya. Itu jelas. Ya, jadi kasih Allah itu jelas sekali, terlihat. Jadi Allah adil. Allah tetap menciptakan mereka. Ya, justru yang tidak menerima Yesus lah yang justru tidak mengasihi Allah. Oke ya? Baik, pada rekan yang mau bertanya, silakan. Jadi begini, tadi saya mengambil 2 poin dari inti pembahasan Bapak. Orang yang percaya adalah orang yang dipredestinasikan untuk diselamatkan. Nah, sedangkan orang yang tidak percaya itu sama dengan ditolak Allah. Iya. Sama seperti di dalam Yohanes 3:18. Iya. Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa Allah menolak mereka? Bukankah mereka ciptaan Allah? Dan juga di sini terlihat jelas bahwa Allah itu tidak adil, karena ada yang ditolak, namun ada juga yang diterima Allah. Ya. Apakah Allah tidak adil? Allah sangat adil. Kenapa? Karena pemberitaan Injil diberitakan kepada semua orang. Allah tidak adil kalau misalnya begini. Ya, misalnya ada 10 orang. Hanya 2 orang yang dengar berita Injil bahwa Yesus Kristus ya telah mati di atas kayu salib. Yang 8 orang nggak terima lagi, nggak mendengar. Ya, itu tidak adil. Tetapi dalam konsep keselamatan orang yang tidak mendengar Injil, itu juga sudah kita bahas. Ya, dalam Roma 2 itu jelas di sana. Ya. Tetapi yang benar adalah apa? Bahwa pemberitaan Injil itu sama diberikan kepada semua orang.
baik yang tidak percaya Yesus maupun yang percaya Yesus, berita Injil itu diberitakan sama saja, ya, sama. Jadi justru di sini terlihat keadilan Allah terlihat, ya. Jadi tidak ada yang tidak adil dan tidak. Justru kita dapat menyebut Allah tidak adil kalau hanya Allah itu hanya menanamkan iman dalam diri seseorang. Dia tanamkan dalam sebagian orang, yang sebagian lagi tidak. Dan ini yang aneh. Kenapa? Karena tidak sinkron dengan pemberitaan Injil karya Yesus, tidak sinkron. Oleh sebab itu, maka predestinasi itu harus berkaitan dengan Injil. Ya, demikian. Baik, pada rekan yang mau bertanya, silakan. Oke, satu pertanyaan lagi Pak. Tadi Bapak jelaskan bahwa orang yang merespon Injil akan diselamatkan dan orang yang menolak atau tidak menerima Injil akan dibinasakan. Lalu pertanyaan saya begini, kenapa sebagian orang bisa merespon Injil dan sebagian untuk tidak merespon Injil? Bukankah Injil itu sudah disebarluaskan? Ya. Nah, ini saudara, pertanyaan ini juga sudah pernah kita bahas di dalam topik kita, yaitu apa? Responden Injil. Nah, tidak apa-apa, saya akan sebutkan lagi ilustrasi itu karena ilustrasi itu sangat baik. Nah, ilustrasinya begini, saudara. Ya, kita ketahui bahwa ketika Pak Ahok menjadi gubernur, ya, dia itu punya program bahwa setiap warga yang tinggal di bantaran kali, sungai, itu harus direlokasi dan dipindahkan ke rumah susun. Di rumah susun itu mereka bisa tinggal bagus, air bersih, rumah susunnya bersih, ada kamar, ada fasilitas, ada lengkap. Anak-anaknya juga dikasih kartu pelajar gratis, ada juga bus gratis, semuanya bagus sekali, saudara, lengkap. Nah, tetapi bayangkan, saudara, itu sudah lengkap begitu, tawarannya sudah sangat bagus sekali. Hanya sebagian yang mau pindah ke rumah susun. Bayangkan, sebagian besar lagi tidak mau. Dengan alasan apa? Mereka ngotot itu adalah tempat tinggal mereka dari nenek moyang mereka. Padahal itu tanah pemerintah, tanahnya itu kali, sungai. Artinya apa? Mereka tertutup hatinya. Mereka bodoh, bebal, berkeras hati. Ini hak kami, hak kami. Padahal itu adalah tanah pemerintah. Jadi seperti Injil, saudara. Injil itu adalah karya keselamatan Yesus yang agung di atas kayu salib, menembus dosa-dosa kita. Itu adalah berita sukacita. Barang siapa yang percaya tidak binasa, dan melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itu ditawarkan, diberikan kepada semua orang, tetapi tergantung respon. Apakah ada orang yang menolak? Banyak. Bahkan menghina Yesus. Bayangkan, karya Yesus untuk penebusan itu, bahkan Yesus dihina. Sama seperti tadi kan, Ahok juga dihina. Sudah baik sekali, tapi Ahok juga tetap dihina, dicaci maki. Bayangkan. Tetapi orang yang benar-benar sadar, iya ya, wah, ini kan bukan tanah kami, ini bukan rumah kami sudah tempati berpuluh-puluh tahun dari nenek moyang kami, kakek kami. Ya kami harus pindah. Ini tawaran yang bagus. Karena ini kami tinggal di tempat yang baik, yang rapi, yang bersih. Anak-anak kami sehat, tidak anak-anak kami bisa sekolah bagus. Tapi kita harus pindah. Nah, ini yang benar. Sama seperti orang yang ketika mendengar Injil tadi, Efesus 1 ayat 13, dia dengar berita Injil, wah ya, maka dia diselamatkan. Jadi tidak ada prinsip Allah langsung menanamkan iman dan kemudian Allah langsung lahir barukan. Tidak, saudara. Percaya Yesus dulu, baru Roh Kudus dimateraikan, dan Roh Kudus itulah melahir barukan seseorang. Ya, jangan dibalik. Jangan berkata lahir barukan dulu, diberikan iman dulu, baru nanti dia percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini salah. Masa lahir baru dulu tetapi dia belum percaya Yesus? Aneh. Yang benar adalah apa? Sesuai Efesus 1 ayat 13, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka seketika waktu nantinya
waktu tersebut atau kapan nanti pasti Roh Kudus itu langsung termaterai. Ketika seseorang percaya Yesus, Roh Kudus termaterai. Gitu. Ya, oke. Baik, kita telah mendengarkan bersama penjelasan narasumber kita, dan sebagai kesimpulan bahwa predestinasi itu hanya bagi orang percaya, dan penolakan itu bagi mereka yang tidak percaya Yesus dan menolak Injil. Jadi predestinasi itu adil dilakukan oleh Allah. Demikian saja obrolan kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.